Syederalun, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan komitmen Partai Gerindra untuk memperjuangkan kepentingan Aceh di pusat. Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Muzani dalam wawancara khusus dengan Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin di Cafe de Energi Lamsayen Aceh Besar pada Selasa 20 Desember 2022 sore. Wawancara berlangsung di sela-sela ngopi santai Ahmad Muzani bersama para pengurus dan kader Partai Gerindra Aceh. Saat wawancara berlangsung, Ahmad Muzani didampingi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Aceh Fadlullah, serta Ketua DPW Partai Aceh Pidijaya yang juga Bupati Pidijaya Ayub Abbas. Selain menanggapi tentang komitmen Partai Gerindra untuk membalas kebaikan rakyat Aceh yang memberi kepercayaan besar kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu, Ahmad Muzani juga menanggapi tentang pergantian pengurus Partai Gerindra Aceh dari T.A. Khalid menjadi Fadlullah yang merupakan mantan Komandan Operasi GAM Wilayah PD. Ahmad Muzani hadir di Aceh untuk mengukuhkan pengurus baru DPD Gerindra Aceh yang dipimpin oleh Fadlullah SE dan Abdurrahman Ahmad selaku sekretaris dan Irsyadi selaku bendahara. Selain itu, Ahmad Muzani juga menghadiri acara Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di Meligo Wali Nanggro dan melakukan pertemuan dengan Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar. Berikut wawancara lengkap Sekjen Partai Gerindra Aceh Ahmad Muzani dengan Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini saya berada bersama Sekjen Partai Gerindra Bapak Muzani yang juga Wakil Ketua MPRI dan Ketua Gerindra di DPR RI. Ada di sini juga Partai Gerindra Aceh Ketua IPAS. Kita akan berbincang sebentar dengan Bapak Muzani. Mungkin Bapak bisa memberi penjelasan sedikit tentang proses pergantian ini yang mengejutkan orang, terutama para politisi ya. Ya, memang Pak Prabowo telah mengambil keputusan untuk melakukan rotasi kepemimpinan Partai Gerindra di Provinsi Aceh dan di beberapa provinsi lain. Rotasi dan pergiliran kepemimpinan Partai Gerindra di Aceh dan beberapa provinsi itu bagian dari, kalau di militer ada istilah tour of duty. Ya, sesuatu yang biasa saja bagi kami, karena Tengku Khalid sudah cukup lama memimpin Partai Gerindra, sehingga kita perlu ada penyegaran, semangat baru dan darah baru, karena itu dipandang perlu untuk dilakukan rotasi. Dan penggantinya juga bukan siapa-siapa, bendahara umum, bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, yang kita percayakan ditunjuk oleh Pak Prabowo menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Aceh. Sehingga harapannya adalah Partai Gerindra bisa lebih laju lagi di Provinsi Aceh ini, dan teman-teman bisa terkonsolidasi, bisa lebih baik lagi. Ada yang mengaitkan katanya dengan ada hubungannya dengan Mualim yang keluar dari Partai Gerindra atau gimana? Mualim adalah sekutu yang sangat kami percaya di Provinsi Aceh ini. Karena itu bagi kami Mualim dan semua teman-teman yang menyertai Mualim menjadi sangat penting buat kami. Namun pergantian itu murni kepentingan partai politik, tapi juga kami juga harus mendengar banyak pandangan tokoh-tokoh masyarakat, para alim, para ulama, cerdik pandai, termasuk juga Mualim dan kawan-kawan. Tetapi pada akhirnya Pak Prabowo harus ambil keputusan secara otonom, secara mandiri. Kalau tadi Pak Ahmad Muzani dan rombongan datang ke Wali Nanggro, selain menghadiri Maulid, ada hal penting yang dibicarakan dengan beliau? Ya, kami menyampaikan pesan Pak Prabowo, pertama salam kepada beliau, salam hormat. Yang kedua, beliau satu hari insya Allah akan datang ke Aceh untuk bisa bertemu dengan wali dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh lainnya dan para ulama di sini. Karena Pak Prabowo sedianya mau datang, tapi hari ini ada serah terima jabatan Panglima TNI, sehingga beliau, karena posisinya Menteri Pertahanan, tentu saja itu adalah menteri yang terkait langsung dengan jabatan Panglima TNI. Karena itu saya diminta untuk datang ke sini menjadi pengganti beliau. Dan satu lagi,
masyarakat Aceh menggantungkan harapan besar ke Partai Gerindra ya, karena mereka telah membantu banyak orang Aceh, membantu Partai Gerindra banyak di 2019 untuk memperjuangkan keputusan Aceh seperti revisi UPA dan lain-lain. Bagaimana? Yang diminta oleh Pak Prabowo kepada kami adalah selalulah berbuat baik kepada siapa saja. Karena dunia ini hanya akan bisa diselesaikan kalau kita semua berbuat baik. Apalagi berbuat baik kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita. Andai orang itu melakukan kejahatan kepada kita pun, kata Pak Prabowo, tetap saja balasannya adalah kebaikan. Apalagi orang Aceh telah memberi kebaikan yang begitu besar kepada kami dalam pemilu 2019, memberi kepercayaan kepada Pak Prabowo, maka tidak ada jalan lain kita ingin membalas kebaikan itu dengan berlipat-lipat atas kebaikan yang diberikan oleh masyarakat Aceh. Apalagi kemudian masyarakat Aceh dalam posisi dia ingin agar perjanjian Helsinki bisa lebih tuntas lagi. Kami merasa bahwa perdamaian ini akan menjadi tuntas jika kesepakatan Helsinki itu dituntaskan secara fair oleh kedua belah pihak. Itu sebabnya kami ingin menjembatani di antara komunikasi yang kemarin-kemarin itu sempat buntu. Dan saya berharap ini tidak disalahpahami sebagai sebuah motif apapun, tapi ini harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga perdamaian, upaya untuk menjaga persatuan, dan upaya untuk menjaga kerukunan di tengah masyarakat Aceh. Perdamaian, persatuan, kerukunan itu adalah syarat penting bagi pembangunan, bagi kesejahteraan, dan bagi pertumbuhan ekonomi. Lihatlah negara-negara yang sekarang berkonflik. Tidak ada pembangunan, tidak ada kesejahteraan, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada. Kami merasa bahwa perjanjian Helsinki adalah kemenangan rakyat Aceh, kemenangan rakyat Indonesia, dan itu harus kita junjung tinggi. Menjadi contoh negara-negara di dunia bagaimana sebuah konflik yang sudah memakan waktu berpuluh-puluh tahun, memakan korban, akhirnya bisa selesai dengan tanda tangan di atas meja oleh kedua belah pihak. Itu menggambarkan bahwa keduanya ingin mengakhiri semuanya dalam kondisi damai yang menyenangkan. Itulah sebabnya Pak Prabowo ingin mengatakan kepada kami, beri kebaikan kepada masyarakat Aceh atas apa yang sudah mereka beri kebaikan kepada kami. Kalau penunjukan Bang Fatullah sendiri sebagai ketua DPD Partai Gerindra Aceh, mungkin ada bagian dari komitmen Partai Gerindra untuk memperjuangkan hak-hak Aceh. Ya, itu bagian dari komitmen kami karena kami ingin misalnya undang-undang tentang PA yang sudah dilakukan di tahun 2002. Pertanyaannya apakah masih dianggap relevan? Kalau masih relevan, syukur. Tapi kalau tidak relevan, kami mau bertanya pasal-pasal mana saja yang tidak lagi dianggap relevan sehingga perlu dilakukan adendum atau revisi atas undang-undang itu. Karena itu fraksi Partai Gerindra di DPR RI telah menginisiasi untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang PA, dan kami sudah memasukkan amandemen undang-undang pokok pemerintah Aceh ini dalam prioritas 2023 yang akan datang. Kami harap sudah mulai dibicarakan di tahun depan sehingga implementasi dari perjanjian Helsinki bisa lebih kuat lagi alas undang-undang. Tadi untuk isu nasional, kami dapat mendengar berita melihat di Indonesia, Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo setuju Pak Sandiaga Uno menjadi capres. Keputusan Partai Gerindra dalam rapat pimpinan nasional adalah tunggal. Tunggal itu artinya satu nama. Calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra hanya satu. Namanya Prabowo Subianto. Tidak ada nama lain, dan itu artinya forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres sudah selesai. Nggak ada lagi forum atau
majelis yang sama untuk mengambil keputusan tentang ini. Dan kami nggak akan mengadakan lagi forum yang sama untuk mengambil keputusan. Karena itu di luar itu jika ada siapapun yang mengatasnamakan Gerindra untuk maju menjadi presiden atau wakil presiden itu adalah ilegal. Tidak dibenarkan oleh konstitusi dan keputusan partai. Terima kasih banyak Bapak. Salah sekarang proses Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, serampinews.com.